Film diawali dengan diperlihatkan seorang wanita yang tengah berada di dalam gedung. Wanita tersebut bernama Yuki Mifune atau akrabnya dalam dunia Yakuza adalah Lady Death. Kemudian wanita itu menyimpan satu helai rambut dan menuju ke sebuah kasur. Di belakang wanita tersebut ada smartphone yang tengah menayangkan berita bahwa Menteri Perdagangan bernama Diaz akan segera mencabut embargo di negara Amerika. Namun saat acara itu sedang berlangsung, tiba-tiba rupanya si wanita tersebut telah melakukan tembakan kepada Diaz. Kemudian ia menyimpan bekas peluru di samping selai rambut yang ia simpan. Dan sepertinya ia akan memfitnah seseorang demi menghilangkan jejak pembunuhan. Jelas media pun gempar dengan kejadian tersebut. Yes, sir, Mr. Secretary. Scene kemudian berpindah ke markas CIA yang berada di kota Verde, Amerika Serikat. Kita diperlihatkan seorang agen CIA yang bernama John Franklin. John sendiri di sini adalah seorang yang mengusut kasus penembakan Diaz kemarin. Kemudian datang seorang wanita yang merupakan bawahan Franklin. Dia adalah agen Clover. Di sana Clover memberikan hasil pencariannya dari sehelai rambut dan selongsong peluru di suatu gedung. Dan ternyata hasil DNA sehelai rambut tersebut mengarah kepada seorang sniper hebat yang bernama Brandon Beckett. Dan rupanya Brandon telah direncanakan oleh seseorang agar ia menjadi tersangka dalam peristiwa itu. Bukan tanpa alasan si penjahat memfitnah Brandon karena tidak ada seorang pun yang bisa menembak dengan jarak sejauh 1,2 mil terkecuali Brandon. Dan tentunya hal ini akan menguatkan para polisi untuk menegaskan bahwa Brandonlah pelakunya. Setelah menerima laporan tersebut, Franklin langsung menyuruh tim SWAT untuk segera menangkap Brandon di kediamannya. Sementara Brandon yang tidak tahu keadaan di luar dan tidak tahu bahwa dirinya sedang difitnah, tampak anteng-anteng saja bermain sebuah game. Di sisi lain, seorang wanita yang tengah mengendarai motor tiba-tiba berhenti di dekat rumah Brandon. Dan dia ternyata adalah Yuki Mifune, orang yang telah membunuh Perdana Menteri di scene awal tadi. Tidak cukup memfitnah Brandon, rupanya wanita tersebut juga akan membunuhnya. Namun secara bersamaan, para tim SWAT lebih dulu menyergap Brandon. Jelas saja di sana Brandon kelewasan dan merasa heran dengan apa yang terjadi. Tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya Brandon harus pasrah di bawah tim SWAT. Melihat Brandon di bawah tim SWAT, Yuki kemudian melaporkannya kepada seseorang. Si orang tersebut mengatakan bagaimanapun Brandon harus tewas. Dan rupanya wanita tersebut adalah wanita bayaran untuk membunuh Perdana Menteri. Agar bisa menutupi jejak pelaku sebenarnya, orang yang menyuruh Yuki sengaja memfitnah Brandon dengan menyimpan satu helai rambut di suatu gedung di mana Yuki menembak. Jika Brandon sudah ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan, maka Yuki akan membunuh Brandon agar Brandon terlihat mati bunuh diri. Tapi karena misi ini gagal, akhirnya Yuki akan beralih ke rencana B, di mana jika Brandon sudah diinterogasi, maka Brandon akan dibawa ke penjara. Dan untuk menutupi jejak, orang itu akan mengirimkan konvoi pasukan untuk menggagalkan polisi di tengah jalan. Dan Yuki diperintahkan lagi untuk membunuh para konvoi itu agar seolah-olah bahwa konvoi tersebut adalah pasukan yang akan menyelamatkan Brandon. Jika semuanya tidak ada yang selamat, maka kasus akan ditutup dan Brandon ditetapkan sebagai seorang pembunuh Perdana Menteri. Singkat cerita, Brandon akhirnya diinterogasi oleh Franklin di sebuah safe house CIA. Franklin mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk Brandon menolak tuduhan karena para pasukan CIA telah menemukan sampel rambut yang cocok dengan Brandon. Selain itu, CIA juga memiliki catatan penerbangan Brandon. Franklin juga mengatakan apakah ayahnya terlibat. Mendengar hal tersebut, jelas Brandon yang merasa tidak bersalah menolak tuduhan dan mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa, bahkan dia tidak tahu telah terjadi pembunuhan. Kemudian ada seorang pria yang masuk ke dalam. Pria tersebut meminta waktu kepada Franklin agar ia bisa berbicara dengan Brandon empat mata. Dia bernama Agent Rosenberg. Dia adalah satu-satunya pria yang tidak percaya bahwa Brandonlah pelakunya. Karena ia merasa tuduhan ini ada kesalahan, yang dimana Brandon memiliki catatan yang sangat mengagumkan. Dan karena itulah Rosenberg bersedia untuk menyusut siapa pelaku sebenarnya dan apa motif si pelaku membunuh Perdana Menteri. Franklin akhirnya mengizinkan Rosenberg untuk berbicara empat mata dengan Brandon walaupun hanya sebentar. Kemudian Rosenberg mengatakan bahwa ia bersedia untuk mencari fakta sebenarnya dan akan memutuskan siapakah pelakunya.
Dan orang yang telah melakukan ini tentu ia telah salah sasaran. Waktu interogasi pun habis dan Brandon akan dibawa ke fasilitas keamanan tinggi. You got me. I have my orders too. Di sisi lain terdapat para pekerja las dan bos mereka mendapat telepon dari seseorang. Rupanya dari dialog tersebut orang itu menyewa mereka untuk konvoi dan menggagalkan petugas yang membawa Brandon. Namun saat dalam telepon ia agak sedikit kebisingan karena suara helikopter yang berada di area si penelpon. Oke, jadi orang yang menelpon itu adalah orang yang sama juga, di mana ia juga menyewa Yuki untuk membunuh Perdana Menteri dan memfitnah Brandon. Kemudian Rosenberg mendatangi Chief Host CIA dan akan bertanya kepada Clover. Karena Clover lah yang mengidentifikasi bahwa Brandon lah yang bersalah. Rosenberg menanyakan bagaimana ia bisa mengidentifikasi bahwa Brandon bersalah. Lantas Clover pun menjawab bahwa dia telah melacak paspor Brandon dan ini menjadi bukti yang akurat bahwa Brandon pelakunya. Tidak percaya dengan hal itu, kemudian Rosenberg meminta Clover untuk menayangkan kembali video penembakan itu. Di dalam video secara simulasi mereka mendapatkan jarak penembak dengan jarak lebih dari 1 mil dan tidak ada orang yang mampu menembak sejauh itu kecuali Brandon. Tidak ingin percaya begitu saja, lalu Rosenberg bertanya tentang pria yang ada di video. Dan orang itu bernama Donald South. Dia adalah seorang CEO Novasil yang bernotaben perusahaan farmasi. Rosenberg kemudian menyebut satu persatu orang yang hadir di sana dan mereka semua adalah politisi. Lantas Rosenberg berasumsi bahwa ada sesuatu yang aneh melihat kehadiran CEO farmasi di tengah para politisi. Clover pun berpikir demikian hingga akhirnya Clover mau mencari fakta lain tentang kasus pembunuhan itu. Sementara di sisi lain Brandon akhirnya akan dibawa ke penjara dengan keamanan yang sangat tinggi. Di sisi lain para pekerja konstruksi juga akan bersiap-siap berangkat dan mengacaukan mobil yang membawa Brandon. Di tepi jalan Yuki kembali hadir dan menyiapkan senapannya untuk menjalankan misi. Saat di tengah perjalanan, Brandon melihat ada konvoi mobil yang mengikutinya. Lantas ia merasa bahwa ada hal yang aneh. Namun kecurigaannya ditolak mentah-mentah oleh para petugas sampai akhirnya mobil mereka ditahan oleh konvoi itu. Dan mereka pun langsung menembaki para petugas. Sedangkan Brandon sendiri berusaha untuk membuka borgol agar ia bisa membantu para petugas. Sementara di tepi jalan, Yuki juga berhasil menembaki satu petugas yang akan membokong konvoi. Saat orang-orang itu sudah mendekati mobil dan akan membunuh Brandon, Brandon berhasil membuka borgol dan langsung menembaki mereka. Yuki kembali menembaki Brandon, namun Brandon berhasil menghindar. Kemudian dengan cepat Brandon berhasil kabur dan membawa mobil SWAT. Melihat Brandon pergi, Yuki pun menembak satu konvoi yang tersisa karena dirasa mereka gagal dalam menjalankan misi. Scene kemudian berpindah ke kota California. Di sana Rosenberg kembali mencari bukti-bukti dengan mendatangi Donald South yang pada sebelumnya ia merasa curiga atas kehadiran CEO farmasi di tengah para politisi. Rosenberg kemudian mendatangi Donald yang sedang berkencan dengan asistennya. Di sana ia menanyakan tentang tujuan Donald menghadiri acara tersebut, padahal acara itu hanya dikhususkan bagi sebagian politisi. Donald beralasan bahwa obat-obatan adalah salah satu ekspor utama bangsa Amerika dan itu mencakup kepada perdagangan. Jadi kehadirannya sangat dipentingkan di acara tersebut. Tapi Rosenberg mengatakan lagi jika kehadiran para perusahaan ekspor dipentingkan di sana, mengapa tidak ada siapapun dari perusahaan gas yang menghadiri acara tersebut? Padahal perusahaan gas adalah salah satu ekspor terbaik bagi bangsa Amerika. Tapi Donald malah menjawab, apakah Anda menuduh saya? Jelas Rosenberg pun kembali mengatakan bahwa dia tidak menuduh Donald sebagai pelaku pembunuhan.
dan yang ia ingin tahu kehadirannya ke sana untuk apa. Namun Donna menjawab bahwa dia telah menjadi advokat untuk mengangkat embargo. Selain itu, Donna mengaku bahwa dia adalah teman dari Perdana Menteri. Jelas kehadirannya sangat dipentingkan. Kemudian Rosenberg bertanya lagi tentang keuntungan menjadi advokat untuk bidang embargo. Ternyata Donna beralasan bahwa pencabutan embargo mampu meningkatkan perusahaannya. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Dengan adanya insiden penembakan Perdana Menteri, Donna malah menyodorkan nama perusahaan farmasi asal Kanada, di mana perusahaan tersebut akan mengadakan merger dengan perusahaannya. Menurut Donna, perusahaan Kanada itu patut untuk dicurigai atas pembunuhan Perdana Menteri. Sementara di safe house CIA, Franklin mendapat laporan dari bawahannya bahwa mobil yang membawa Brandon telah diserang musuh. Dia melaporkan bahwa beberapa tugas ditembak oleh sniper. Mendengar hal itu, Franklin pun meyakini bahwa itu ulah ayahnya, yaitu Thomas Beckett, demi menyelamatkan anaknya. Lalu Clover melaporkan bahwa mobil yang dibawa Brandon dibuang di sebuah kota Aberdeen. Lantas Franklin pun menyuruh mereka untuk membuka CCTV dan koneksi jalan di Aberdeen. Di kota Aberdeen, Brandon mencoba mencuri salah satu mobil. Namun secara bersamaan ada orang yang melihat Brandon sedang mencuri mobil. Akhirnya orang itu melaporkan Brandon kepada polisi setempat. Tidak begitu lama, para polisi pun langsung menciduk Brandon. Tapi Brandon bukanlah sembarang orang. Pelatihannya sebagai marinir dan penembak jitu dengan mudah langsung melumpuhkan kedua polisi tersebut. Kemudian ia menghampiri orang yang melaporkannya. Dia memaksa orang itu untuk mengantarkannya ke sebuah tempat di mana ayahnya berada. Scene kemudian berpindah ke Francisco, di mana Clover dihubungi Rosenberg. Clover memberitahu Rosenberg terkait penyerangan terhadap mobil SWAT yang membawa Brandon. Ia juga mengaku tidak bisa terus membantu Rosenberg dikarenakan tuduhan Brandon semakin kuat. Namun Rosenberg di sini membela Brandon dengan mengatakan bahwa kemungkinan yang menjebaknya juga ingin membunuh Brandon. Brandon sengaja tidak menyerahkan diri dikarenakan petugas keamanan tidak mampu melindunginya. Mendengar ucapan Rosenberg, Clover sepertinya kembali bersedia untuk membantunya. Rosenberg lalu meminta Clover untuk mencari kejanggalan seputar rencana merger dua perusahaan farmasi, yaitu Novacil dan Cykes. Setelah mencari, Clover mengaku tidak menemukan banyak kejanggalan. Hanya saja 2 minggu yang lalu seorang karyawan melakukan pelanggaran keamanan yang membuat alarm darurat menyala. Namun saat polisi mendatangi lokasi, kepala keamanan tidak mengizinkan polisi memasuki gedung tersebut. Rosenberg menganggap informasi itu cukup penting. Kemudian ia pun menanyakan siapakah nama karyawan yang dimaksud. Clover segera memberitahu namanya, yaitu Josh Strayhorn. Rosenberg pun akhirnya memutuskan untuk berangkat ke Vancouver, negara Kanada. Tapi sebelumnya ia juga meminta kepada Clover untuk tetap mengabari di setiap pengembangan informasi yang didapatkan Clover. Saat hari menjelang pagi, Brandon menyuruh orang itu keluar dari mobilnya, dan kemudian ia akan melanjutkan perjalanannya menuju kediaman ayahnya. Scene kemudian beralih ke Vancouver, Kanada. Rosenberg yang sedang terduduk tiba-tiba disapa oleh seseorang yang mengaku sebagai kepala keamanan. Orang itu mengaku sebagai Drake Phoenix. Tidak banyak basa-basi, Rosenberg kemudian menanyakan si akuntan Josh Strayhorn dan menanyakan penyebab Strayhorn yang memicu alarm keamanan di gedung tersebut. Namun Phoenix mengaku Josh tidak masuk kerja karena sedang sakit. Perihal alarm keamanan, Phoenix menganggap itu hanyalah kesalahpahaman, sehingga pihak kepolisian tak perlu masuk ke dalam gedung. Phoenix lalu bertanya balik alasan Rosenberg menanyai insiden kecil itu. Lantas Rosenberg mengatakan bahwa ia mencurigai kemungkinan Josh juga terlibat dalam penembakan Perdana Menteri. Jelas Phoenix merasa gagak. Ia mengira Josh berpenampilan lucu namun terlibat dalam pembunuhan pejabat politik. Phoenix pun menjelaskan bahwa pada malam itu Josh pulang dalam keadaan mabuk. Ia pulang dan menaiki lantai lift yang salah, sehingga terjadilah peristiwa yang tidak disengaja itu. Rosenberg pun percaya dan memaklumi tindakan Josh setelah mendengar penjelasan Phoenix. Tak ingin sampai di sini, Rosenberg kembali bertanya tentang merger dua perusahaan farmasi raksasa yang akan membebani Phoenix karena bekerja kepada dua perusahaan, dan gaji Phoenix sendiri akan bertambah 2 kali lipat. Mengetahui bahwa keribuan hanya dirasa olehnya, Phoenix pun berkata kemungkinan ada karyawan lain yang akan membantu dan rutinitasnya akan tetap sama. Setelah pertanyaannya terjawab, Rosenberg segera pergi meninggalkan gedung tersebut. Sementara di sisi lain, Brandon meninggalkan mobil yang dibawanya dan menyusup di sebuah truk menuju ke arah Montana, di mana ayahnya sedang berada di sana.
Rosenberg kemudian menghubungi Clover dan memintanya untuk melacak identitas Dark Phoenix. Tak butuh waktu lama, Clover pun menemukan identitas dan catatan keuangannya beberapa tahun lalu. Namun anehnya ia menghilang begitu saja. Tapi secara tiba-tiba, Franklin memergoki Clover yang sedang tidak fokus melacak keberadaan Brandon. Clover lalu memberitahu bahwa Rosenberg memintanya untuk melihat situasi perusahaan Vicus. Namun di sini Franklin masih tetap yakin bahwa Brandon lah pelakunya. Ia menyuruh Clover agar tetap fokus kepada Brandon. Kemudian Clover memberitahu orang yang sebelumnya menyerang mobil SWAT yang membawa Brandon, di mana orang tersebut sangat kritis dan dibawa ke rumah sakit Slide Hill. Kemudian scene berpindah ke rumah sakit Slide Hill yang ada di Washington. Di sana Rosenberg mendatangi rumah sakit itu untuk bertemu dengan orang yang dimaksud Clover. Mungkin dari sana Rosenberg mendapatkan sebuah petunjuk, dan benar saja orang itu sedang kritis. Sebelum masuk, Rosenberg sempat ditahan oleh pihak keamanan. Namun dengan cepat Rosenberg mengeluarkan identitasnya dan membuat keamanan di sana sangat erat dan malu. Rosenberg masuk ke dalam ruang rawat dan meminta kepada dokter untuk berbicara empat mata dengan orang itu. Namun dokter menolak karena keadaannya sangat kritis dan mungkin bisa mati. Tapi Rosenberg mengancam dokter dan susternya jika tidak mengizinkannya, karena ini adalah tugas keamanan nasional. Tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya dokter tersebut pun mengizinkan Rosenberg untuk bertanya kepada orang tersebut. Dengan keadaan kritis, orang itu dipaksa oleh Rosenberg untuk menjelaskan siapa orang yang telah menyuruhnya untuk menghentikan mobil SWAT yang sedang membawa Brandon. Awalnya orang itu tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, namun karena ancaman dari Rosenberg, akhirnya ia mengatakan yang sejujurnya, bahwa dia disuruh oleh seseorang yang dia sendiri tidak tahu namanya. Namun ketika ia menelpon, ia tidak terdengar dengan jelas karena suara helikopter yang berada di area penelpon. Sedikit informasi itu sangatlah cukup bagi Rosenberg untuk mencari fakta lainnya. Well, you don't look like you're outfitted for fishing, so. Sementara di tempat lain, akhirnya Brandon bertemu dengan ayahnya. Thomas berkata mengapa Brandon datang ke sini. Sedikit alasan dia berkata bahwa dia hanya sekedar memancing. Namun Thomas tidak percaya, hingga akhirnya Brandon berkata bahwa dia difitnah atas pembunuhan Perdana Menteri. Singkat cerita, pada malam hari, Thomas menceritakan masa lalunya yang membuat ia tidak bisa lupa. Di mana saat misi di Kamboja, ia dan sahabatnya diperintahkan memburu salah satu penjahat. Namun keadaan saat itu, Thomas dan rekannya mulai lelah, sehingga terjadi sebuah kesalahan yang menimpa rekannya, di mana rekannya ditahan dan ditodong pistol ke area pipi. Thomas yang melihat tersebut, melihat sahabatnya seperti berkata, "Audi, kosongkan tutup mulut." Thomas sendiri tidak tahu makna yang diucapkan, sehingga ia pun berasumsi harus menembak penjahat yang berada di belakang temannya. Dan ini adalah salah satu sasaran yang sulit bagi Thomas. Jika mana ia meleset dalam tembakannya, maka temannya akan mati. Namun tidak ada pilihan lagi, akhirnya Thomas menembakkan pelurunya. Dan alhasil si penjahat tersebut berhasil tertembak, namun sahabatnya juga ikut tertembak. Dan peristiwa tersebut sangat tidak bisa dilupakan olehnya. Dan kata-kata Audi, kosongkan tutup mulut, masih menghantui dirinya. I think it was Latin. Scene kemudian berpindah ke kota Seattle, Washington, di mana Franklin dan yang lainnya sedang menggeledah isi rumah Brandon. Di sana juga terdapat Rosenberg yang meminta izin untuk melihat keadaan isi rumah Brandon. Namun Franklin merasa keberatan dengan kehadiran Rosenberg. Tidak lama datanglah bawahan Franklin yang menemukan satu surat undangan dari ayahnya, di mana ayahnya mengajak Brandon untuk minum-minum bir di kediamannya. Mendengar hal tersebut, Franklin langsung mengirim pasukan untuk menyergap Brandon di kediaman ayahnya. Sementara Rosenberg yang masih di rumah Brandon, kemudian ia masuk ke salah satu kamar dan menemukan satu foto. Di dalam foto itu terdapat Brandon dan teman seangkatannya. Namun yang aneh di sana, Rosenberg melihat seseorang yang wajahnya mirip dengan Dark Phoenix. Lantas ia langsung memfoto dan mengirim foto tersebut. Ia meminta Clover untuk segera mengidentifikasi orang yang wajahnya mirip dengan Dark Phoenix. Tidak lama Clover menemukan fakta yang sangat mengejutkan. Ternyata dia adalah Sersan McClonnell yang menjadi buron atas kejahatan perang menyiksa warga sipil. Namun McClonnell dilaporkan telah tewas 5 tahun yang lalu. Setelah mendapatkan informasi itu, Rosenberg kemudian mendatangi tempat yang mana Josh Strayhorn di sana. Tidak butuh waktu lama dan tidak ngawahan dulu, Rosenberg langsung menahan Josh. Ia memaksanya untuk mengatakan keberadaan Dark Phoenix. Lantas Josh pun menjawab kalau ia hanya seorang akuntan biasa dan tak tahu apa-apa. Hingga kemudian Rosenberg mengancam kepala Josh dengan pistol dan memaksanya untuk mengatakan yang sejujurnya.
Karena desakan itu, Josh akhirnya mengakui kalau ia sedang dalam ancaman Finneck. Rosenberg segera menyimpan pistolnya agar Josh dapat berbicara dengan tenang. Josh mengatakan kalau Finneck berencana akan menggelapkan jutaan dolar dari merger antara Cycles dan Novasil. Dengan disepakatinya pencabutan embargo perdagangan oleh Amerika, maka akan membuat saham Novasil merosot. Josh ditugaskan untuk mengambil keuntungan dari harga saham. Ia juga mengaku telah mendapatkan kekerasan fisik dari Finneck dan istrinya juga akan terancam disakiti jika Josh menolak terlibat. Pagi harinya di sebuah hutan terlihat pasukan khusus atas perintah Franklin mulai bergerak ke kediaman Brandon dan Thomas untuk menangkap mereka. Tapi karena insting harimaunya masih melekat, Thomas menyadari kedatangan mereka dari CCTV. Brandon pun disuruh ayahnya untuk pergi melewati jalan rahasia, sementara pasukan telah mendekati rumah Thomas. Sementara di safe house CIA, Clover menerima telepon dari Rosenberg yang ingin berbicara dengan Franklin. Ia menjelaskan temuannya dan menyuruh Franklin agar segera mengirim pasukan ke kantor Cycles lalu menangkap Josh Strayhorn, karena Strayhorn akan mengakui semuanya. Sementara di rumah Thomas, ia membuka pintu dan mengangkat tangan. Franklin sendiri sedang dalam kebingungan. Ia memerintahkan pasukannya untuk mundur. Namun dari arah yang tidak diduga, tiba-tiba terdengar suara senapan menembakkan satu peluru yang mengenai pasukan CIA. Tentu saja Brandon juga dibuat kaget dengan suara tembakan tersebut. Sniper misterius menumbangkan satu persatu dengan cepat. Thomas yang tengah kembali bersembunyi di dalam rumah segera mengambil senapannya. Ia terus mencari letak persembunyian sniper. What part of get the hell out of here don't you understand? Sedangkan Brandon menaiki sebuah menara lalu mencari posisi ayahnya dan si sniper misterius. Rupanya pelakunya adalah Yuki. Di sana ia sedang bersembunyi di semak-semak dan ia mendapati Thomas dalam bidikan yang sempurna. Tapi Yuki juga melihat letak persembunyian Brandon. Sementara Brandon dan Thomas sama sekali tidak mengetahui keberadaan Yuki. Dan dari sinilah menjadikan suatu ibarat di mana seekor rusa masuk ke kandang dua legenda harimau. Di sana Yuki kebingungan mana yang harus ia tembak terlebih dahulu. Jika mana ia menembak Thomas, maka Brandon akan mengetahui posisinya dan kemungkinan Brandon akan membunuhnya. Begitupun sebaliknya, hingga akhirnya Yuki memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Setelah melihat kondisi petugas yang masih memegang senjata, akhirnya Yuki mencoba menembak lengan petugas tersebut dengan tujuan agar ia bisa kabur dari tempat itu. Tembakan senjata petugas hampir saja mengenai Thomas. Brandon segera mencari sumber tembakan tadi, hingga akhirnya melihat semak-semak yang bergoyang, pertanda sniper itu mencoba melarikan diri. Kemudian Brandon membagi tugas dengan ayahnya untuk menangkap Yuki. Brandon masih terus mencari jejak Yuki. Namun dari arah lain, Yuki sedang membidik Brandon dan akan menarik pelatuk. Namun aksinya seketika digagalkan oleh Thomas dengan menembakkan senapan Yuki dan membuatnya rusak. Brandon langsung mengejar Yuki yang berusaha kabur. Yuki berhasil menghindari serangan Brandon dan sebaliknya Brandon sendiri terkena anak panah Yuki yang hampir mengenai jantungnya. Setelah mencabut anak panah yang menancap di dadanya, ia mencoba kembali mengejar dan Brandon berhasil membuka penyamaran Yuki. Melihat Yuki yang ternyata adalah seorang wanita, Brandon sempat terkejut. Ia kembali mengejar Yuki yang berusaha kabur, hingga akhirnya pertarungan pun terjadi. Singkat cerita, Yuki berhasil melilit tangan Brandon dan mengancam Brandon dengan pistol yang ada di dekatnya. Namun secara perlahan Thomas menghampiri Yuki dan membisikinya untuk tidak terburu-buru.
Ia menyuruh Yuki untuk segera menyerah. Tanpa bisa berbuat apa-apa lagi, akhirnya Yuki pun menyerahkan diri. Sementara di tempat lain, Rosenberg mendatangi suatu tempat yang diketahui sebagai rumah Dark Phoenix. Rosenberg lalu mendobrak pintu tersebut. Perlahan ia masuk ke dalam dan memeriksa laci dan tempat yang mencurigakan. Setelah menemukan sebuah kunci dan brankas, Rosenberg lalu mencoba membukakan brankas tersebut dengan kunci yang didapatnya. Namun nampaknya itu bukanlah kunci dari brankas itu. Akhirnya Rosenberg berinisiatif untuk menembak brankas tersebut. Belum sempat ia menembak, ia melihat bekas kaki meja yang membekas pada ambal. Ia pun melanjutkan pencarian dan menemukan sebuah kotak kecil. Di dalam kotak kecil itu berisikan paspor palsu yang mengatasnamakan Brandon. Lalu Rosenberg juga menemukan beberapa tiket taksi air yang telah digunakan oleh Phoenix. Okay. Di sisi lain, Brandon menelepon Franklin untuk mengatakan mereka telah menangkap wanita yang menyebabkan kekacauan. Dengan cepat, Franklin kembali memerintahkan anak buahnya ke tempat Brandon. Sementara Rosenberg akan pergi menuju ke sebuah pulau yang ia dapat dari bekas tiket yang ia temukan. Di sana ia yakin bahwa Phoenix berada di sana. Namun amang taksi perahu mengatakan bahwa di seberang sana terdapat 3 pulau. Tidak berselang lama datanglah helikopter yang melewati untuk pergi ke pulau itu. Dan dari sini Rosenberg kembali teringat dengan ucapan yang dikatakan mafia Rusia, di mana ketika menelepon ia sering mendengar suara helikopter. Hingga akhirnya Rosenberg pergi ke pulau yang mana helikopter itu turun di sana. Rosenberg yakin bahwa Phoenix pasti berada di sana. Di kantor CIA nampak Brandon telah dibebaskan atas tuduhan penembakan Perdana Menteri karena yang melakukan itu semua adalah Yuki. Di sini mereka semua mulai menyusun rencana untuk menangkap Phoenix dengan cara Brandon berpura-pura telah ditangkap oleh Yuki dan menyerahkan diri kepada Phoenix. Di sini Yuki menelepon Phoenix untuk mengatakan dia telah berhasil menangkap Brandon dan siap untuk mengantarnya. Lalu ayahnya Brandon bertugas menjadi sniper dengan tujuan bila Brandon diserang serta disekap, maka ia harus menembak dari jarak jauh. Singkat cerita, mereka pun mulai bergerak. Di sisi lain, Rosenberg yang telah sampai di tempat Phoenix mulai masuk dan menyusuri ruangan. Tiba-tiba Phoenix pun menyerang dirinya. Di situ Rosenberg kalah dalam pertarungan dan hampir terbunuh. Namun Donald menyuruh Phoenix untuk tidak membunuh Rosenberg. Sudah bisa disimpulkan ternyata Phoenix adalah kaki tangan Donald. Dan faktanya semua konspirasi ini adalah ulah Donald untuk melancarkan bisnisnya dan supaya tidak ada saingan dalam berbisnis. Maka dia harus menyingkirkan Perdana Menteri sebagai pesaingnya. Di tempat lain, Thomas pun telah siap untuk menjadi seorang sniper. Rosenberg yang sudah kalah dalam pertarungan pun disekap oleh Phoenix. Di tengah perbincangan mereka ada alarm yang berbunyi. Itu menandakan bahwa Yuki dan Brandon telah sampai ke tempat tersebut. Di sini ternyata di luar rencana karena Brandon harus masuk ke dalam rumah dan membuat petugas semakin susah untuk mengontrol suasana. Setelah masuk ke dalam rumah, ternyata Yuki pun tertembak di bagian perutnya. Di sini suasana semakin kacau. Di sini Brandon juga harus disandra oleh Phoenix. Di sisi lain, Thomas harus melepaskan tembakan dari jarak jauh karena suasana semakin tak terkendali. Namun karena jarak yang sangat jauh, membuat Thomas sangat kesusahan membidik sasaran. Saat Thomas mulai menyerah untuk membidik, tiba-tiba Brandon mengatakan, "Audi, kosongkan tutup mulut." What the hell are you saying? Mendengar kata-kata tersebut, Thomas semakin percaya diri untuk melakukan penembakan. Saat tembakan dilepas, akhirnya tembakan itu berhasil mengenai Phoenix. Di sisi lain, Donald pun ditangkap dengan bantuan Yuki dan Rosenberg. Di akhir film, Thomas pun memeluk Brandon dan mengatakan itu adalah tugas tersulit yang pernah ia lakukan.